Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Erma Channel, belajar matematika online dengan mudah dan praktis. Baiklah adik-adik sekalian, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang integral tak tentu dengan submaterinya adalah menentukan persamaan fungsi asal. Namun sebelum itu kita lihat dulu konsep dasar dari integral. Jadi di sini saya punya f(x) dan f aksen x. Dari f(x) menjadi f aksen x ini ada proses yang namanya adalah turunan, ya. Yang namanya adalah turunan. Jadi f(x) kalau diturunkan akan menjadi f aksen x. Nah, di sini jika yang diketahui turunannya, maka kita ingin mengetahui fungsi asalnya atau f(x)-nya, maka digunakanlah suatu integral, ya. Digunakan suatu pengintegralan untuk mengetahui fungsi asalnya. Jadi, integral itu adalah anti turunan atau inverse dari turunan, kebalikan dari turunan. Ya, kita lanjutkan pembahasannya. Untuk menentukan fungsi asal f(x), apabila f aksen x dan fa diketahui, digunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, f(x) sama dengan integral f aksen x dx. Langkah yang kedua, substitusikan x sama dengan a pada f(x) untuk mendapatkan nilai c, sehingga nantinya akan didapatkan persamaan f(x) yang diketahui. Dan untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh nomor 1. Diketahui f aksen x sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x min 2 dan nilai f1 sama dengan 7. Tentukanlah fungsi f(x). Kita jawab sama-sama. Sesuai langkah pertama tadi, untuk mencari f(x) ini sama dengan integral dari turunan pertamanya. Integral dari f aksen x dx sama dengan integral f aksen x-nya adalah 3x kuadrat plus 6x min 2 dx. Selanjutnya kita integralkan suku per suku. 3x kuadrat diintegralkan 3 per pangkatnya 2. Kalau integral pangkatnya selalu bertambah 1. Jadi 3 per 2 ditambah 1, x pangkat 2 ditambah 1. 6x pangkat 1 x-nya, ya. Maka pangkatnya ditambah dengan 1. 6 per 1 ditambah 1, x pangkat 1 ditambah 1. Min 2 ini karena dia konstanta, maka integralnya kita hanya menambahkan variabel x saja. Dan terakhir ditambahkan dengan c, karena ini merupakan integral tak tentu. Sehingga didapatkan 3 dibagi 3, 1. X pangkat 2 ditambah 1. Hasilnya adalah x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 2x plus c. Ya, inilah adalah f(x)-nya. Tapi di sini masih ada c, dan c ini masih belum kita ketahui. Maka untuk mencari nilai c, kita gunakan nilai f1 sama dengan 7. f1 sama dengan 7. Maka untuk mencari f1 sama dengan, karena ini x pangkat 3, 3x kuadrat min 2x, setiap variabel x yang di sini kita ganti dengan 1. Sehingga menjadi 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 pangkat 2
min 2 dikali 1 plus C. F1 tadi sama dengan 7 pada soalnya seperti itu. Sama dengan 1 pangkat 3 sama dengan 1. 1 kuadrat sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3. Dikurang 2 kali 1. Dikurang 2. Ditambah dengan C. Sehingga 7 sama dengan 2 ditambah C. Dan C sama dengan 7 dikurang 2. C sama dengan 5. Jadi nilai C yang di sini adalah 5. Sehingga didapatkan Fx sama dengan X pangkat 3 plus 3x kuadrat min 2x plus 5. Nah, bisa ya adik sekalian ya. Ini masih mudah. Jadi fungsi asalnya adalah Fx sama dengan X pangkat 3 plus 3x kuadrat min 2x plus 5. Kita lihat contoh yang kedua. Diketahui turunan pertama, fungsi Fx adalah f aksen X sama dengan 3x kuadrat plus 4x min 4. Untuk X sama dengan 2, fungsi Fx bernilai 13. Nilai dari F3 adalah, nah soal nomor 2 ini sama aja seperti soal nomor pertama. Jadi nggak usah bingung, langkah pertama Fx sama dengan integral dari turunan pertama yang diketahui di soal. Jadi integral f aksen X dx. Sehingga integral kita masukin f aksen X nya 3x kuadrat ditambah 4x min 4 dx. Kita proses integral sekarang. 3x kuadrat diintegralkan. Jadi 3 per 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1. Ingat ya, integral pangkatnya selalu bertambah dengan 1. Ditambah 4x. Pangkat 1 x-nya ini berarti 4 per 1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1 min 4. Konstanta integralnya kita tambah x saja plus C. Sehingga hasilnya x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 4x plus C. Nah, sekarang C-nya belum diketahui di sini. Maka kita cari dengan menggunakan F2 sama dengan 13. Ya. F2. Di sini setiap variabel X-nya kita gantikan dengan 2. Sehingga didapat 2 pangkat 3 ditambah 2 dikali 2 pangkat 2 min 4 dikali 2 plus C. Di soal F2-nya diketahui yaitu 13. Kita tulis aja di sini. Sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. Dikurang 4 kali 2 sama dengan 8. Ditambah dengan C. Ya, 13 sama dengan 8 tambah 8, 16 dikurang 8 sama dengan 8 plus C. Sehingga C sama dengan 13 ya. 8-nya pindah ruas, 13 dikurang 8 dan C sama dengan 5. Jadi nilai C yang di sini adalah 5. Sehingga didapatkan Fx-nya X pangkat 3 plus 2x kuadrat min 4x plus 5. Nah, dari sini pekerjaan kita belum selesai. Di sini masih yang ditanyakan adalah F3. Maka caranya setiap variabel X yang di sini kita ganti dengan 3. Sehingga menjadi F3 sama dengan 3 pangkat 3 ditambah 2 dikali 3 pangkat 2 dikurang 4 kali 3 plus 5. Kita selesaikan operasi hitungnya. 3 pangkat 3 sama dengan 27. 3 pangkat 2 9 kali 2 18 min 4 kali 3 min 12 plus 5. Maka didapatkan hasilnya adalah 38. Jadi nilai dari F3 adalah 38. Nah, jadi itulah dari sekalian penjelasan materi dan contoh soal dari menentukan fungsi awal suatu fungsi
fungsi ya, fungsi yang diketahui. Apabila f aksen x-nya diketahui dan f(a)-nya diketahui. Silahkan apabila video ini bermanfaat, mohon dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe dan like. Jangan lupa juga untuk komentar di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.